Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 386. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Biarkan dia datang lagi ke kantormu besok. Jack tersenyum dan melihat ke samping di mana Selena berada. Sayang, karena kamu sudah ada di sini, mari kita pergi ke kota dan makan siang untuk menenangkan saraf kita. Bagaimana menurutmu? Kedengarannya bagus. Selena mengangguk dan mereka segera meluncur turun dari bukit. Saat ini, Ivan Taylor dan Janet masih menunggu di dalam kantor Selena. Ada apa ini? Ivan mulai tidak sabar. Dia sudah melakukan setidaknya 10 panggilan ke nomor Selena, tetapi tidak satupun yang diangkat olehnya. Dia memandang Janet dan berkata, apakah kamu pikir kita telah dipermainkan? Wanita ini pasti sedang mempermainkan kita. Jika itu masalahnya, dia terlalu berlebihan. Janet, di sisi lain, tersenyum. Tidak mungkin, aku percaya pada manajer Taylor. Karena dia sudah berjanji pada kita, dia pasti akan ada di sini. Dia pasti tertunda karena masalah darurat. Itu sangat lucu. Apa yang lebih penting daripada menandatangani kontrak dengan kita? Ivan tertawa dan berkata karena marah. Setelah itu, dia mengerutkan kening dan menarik napas. Bagaimanapun, dia menyuruh si pembunuh untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu 5 hari. Hari ini dianggap sebagai hari kedua. Mungkinkah dia sudah bergerak? Yang paling penting adalah, Shadow ini memiliki hobi khusus ketika dia menjalankan misinya. Seperti, dia tidak hanya suka berpura-pura sebagai orang terdekat target, dia juga suka membiarkan orang terdekat melihat saat dia membunuh target itu. Apakah mungkin? Ivan memikirkannya. Sudah sangat siang dan Selena belum muncul. Dia mungkin telah diculik oleh Shadow, dia berpikir dalam hati dan terdiam. Dia tiba-tiba berdiri dan mengepalkan tangannya. Dia merasa marah dan menyesal dalam hati. Dia terlalu ceroboh. Dia tidak terlalu peduli dengan kehidupan Selena, dan tidak masalah jika dia benar-benar mati. Namun, dia belum menandatangani kontrak. Lagi pula, kontrak ini bisa menghasilkan sekitar 5 hingga 600 juta dolar untuk keluarga Taylor. Ini hanya perkiraan kasar, jika operasi mereka lebih baik, keuntungannya akan lebih dari itu. Jika Shadow sudah mengambil tindakan dan membunuh Selena, dia akan menderita kerugian besar. Jika posisi ini diambil alih oleh orang lain, apakah penandatanganan kontrak yang belum mereka tanda tangani akan berlanjut? Itu tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, dia berhasil mendapatkan kesempatan ini karena hubungannya dengan Selena. Apa yang terjadi? Tuan Muda Taylor, mengapa kamu tiba-tiba terkejut? Janet mengerutkan kening saat dia melihat Ivan, yang tiba-tiba berdiri. Bukan apa-apa. Kurasa aku sudah putus asa hari ini, karena ini sudah sangat siang. Ayo kembali dulu dan datang lagi besok pagi. Ivan berjalan keluar dengan wajah muram. Oke, ayo datang dan lihat besok pagi. Janet juga merasa bahwa itu hanya buang-buang waktu. Dia menghela nafas, mengambil kontrak yang sudah disiapkan dan pergi. Ivan berjalan keluar dari pintu masuk dan menuju mobilnya. Dia memikirkannya sebelum memanggil Shadow. Sayangnya, tidak satu pun dari 2 panggilannya yang bisa tersambung. Bab 387. Sial. Ada kemungkinan Selena telah diculik. Aku tidak tahu apakah Shadow akan membunuhnya juga. Ivan sangat marah sehingga dia mengepalkan tangannya. Aku benar-benar ceroboh. Aku belum menandatangani kontrak, seharusnya aku memintanya menunggu beberapa hari sebelum melakukan sesuatu. Ivan tidak tahu bahwa, meminta orang ini untuk membunuh Jack akan menyebabkan masalah penandatanganan kontraknya gagal. Saat dia duduk di dalam mobil, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang mengunjungi tempat Selena dan yang lainnya tinggal. Namun, dia memikirkannya lagi dan menepis pemikiran ini. Jika Jack dan Selena baik-baik saja, dan si pembunuh belum memulai tindakannya, tindakan proaktif untuk mengunjungi mereka akan dapat menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, dia telah menunjukkan rasa jijik sebelumnya, dan belum pernah mengunjungi rumah mereka. Jika Shadow gagal, Jack mungkin akan curiga, dialah yang mempekerjakan si pembunuh. Meskipun, kemungkinan pembunuh bayaran itu gagal sangat kecil. Dia terus memikirkannya, melihat waktu dan bersiap untuk kembali. Namun, secara kebetulan dan tidak disengaja, ketika dia melewati sebuah kafe, dia melihat ke dalam dan benar-benar melihat Sena Jackson. Bukankah itu pacar Ben Taylor? Ivan sedikit terkejut.
Dia memarkir mobil di tepi jalan, lalu turun dan berjalan memasuki kafe. Pada saat ini, Sena sedang mengobrol dengan dua sahabatnya, dan tampaknya dia dalam suasana hati yang sangat baik. Nona Jackson, saya tidak tahu saya akan bertemu dengan Anda di sini. Ivan berkata sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Tuan muda Taylor. Sena tercengang dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar kebetulan. Ini sahabatku, kami sedang minum kopi karena lelah berbelanja. Betulkah? Ivan sengaja melihat waktu sebelum duduk di samping dan berkata sambil tersenyum, kebetulan saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Nona Jackson. Apakah saya memiliki kesempatan untuk mengajak Anda makan siang? Teman-teman Anda sekalian, mereka juga bisa bergabung dengan kita. Gadis-gadis itu saling melirik dengan saling pengertian dan berdiri, Tuan muda Taylor, kami akan undur diri dulu. Nikmati pembicaraanmu, dan izinkan kami untuk pergi terlebih dahulu. Oke, biarkan aku mentraktir kalian, ketika ada kesempatan di masa depan. Ivan berdiri dan berbicara dengan sopan, seperti pria terhormat. Apakah Tuan muda Taylor ingin secangkir kopi? Biarkan saya yang membayarnya. Karena Anda akan mentraktir saya makan siang, saya akan mentraktir Anda kopi. Sena tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak perlu untuk itu. Ayo kita duduk di sini sambil menghabiskan secangkir kopimu. Nanti, ayo kita cari hotel, cari kamar pribadi dan aku akan mentraktirmu makan. Ivan menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Menurut pengalamannya dengan banyak gadis, Sena jelas seorang wanita penggali emas. Selain itu, dia sebelumnya pernah melihat Sena memeluk seorang pemuda, yang terlihat seperti generasi kedua dari keluarga kaya secara tidak sengaja. Dia terlalu malas untuk memberitahu Ben tentang hal ini. Namun, ketika dia lewat dan melihatnya, dia tiba-tiba punya ide. Benarkah? Hanya kita berdua. Kita akan pergi ke hotel dan mendapatkan kamar pribadi untuk makan. Bukankah itu akan sia-sia? Ayo kita makan makanan sederhana saja. Sena terkejut. Duduk di depannya adalah tuan muda keluarga Taylor, Ivan Taylor. Pria ini memiliki kemungkinan terbesar untuk mewarisi keluarga Taylor di masa depan, sehingga dia dapat dianggap sebagai generasi penerus keluarga kaya yang sesungguhnya. Setidaknya, jika dibandingkan dengan Ben, Ivan setidaknya 100 kali lebih baik darinya. Selama pertemuan di hotel sebelumnya, Ben membawa Sena bersamanya. Sebenarnya, di tengah-tengah pertemuan itu, dia sangat ingin minum dengan Ivan dan mendapatkan kartu namanya. Sangat disayangkan, dia mengabaikannya dan meninggalkannya dalam situasi yang memalukan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ivan akan secara proaktif mentraktirnya makan, dan dia bertanya-tanya apa agenda tersembunyinya. Bab 388. Ivan menatapnya dan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana menyia-nyiakan makan siang dengan wanita cantik sepertimu? Itu seharusnya menjadi kehormatanku. Sena tersenyum ketika dia mendengar ini. Tuan muda Taylor, saya yakin Anda telah melihat banyak wanita cantik. Saya tidak akan dianggap sebagai wanita cantik menurut Anda, bukan? Anda sangat rendah hati. Ivan berdiri dan memberi isyarat kepada Sena, ayo kita pergi. Saya pikir Anda tidak memberi saya pilihan, selain menerima dengan hormat. Meskipun Sena masih penasaran mengapa Ivan ingin mengundangnya makan siang sendirian, dia merasa bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Karenanya, dia tidak banyak berpikir dan hanya mengikutinya. Mereka berdua berkendara dan segera tiba di sebuah hotel kelas atas. Mereka mendapat kamar pribadi dan memesan beberapa hidangan. Tuan muda Taylor, apakah ada hal penting yang perlu Anda bicarakan, sehingga Anda mencari saya secara pribadi? Sena tampak sedikit gugup, karena ini adalah pertama kalinya dia duduk berhadap-hadapan dengan orang kaya sejati. Selain itu, hotel serta hidangan ini sangat mewah, karena mereka mendapat anggur merah dan dia tidak siap untuk itu. Bagaimanapun, Ivan mengenakan setelan pakaian yang memancarkan aura orang sukses. Ayo, kita minum dulu. Ivan menuangkan segelas anggur untuknya dan mendentingkan gelas itu. Tentu. Sena tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ivan, tetapi dia masih meminum semua anggur merah dalam satu tegukan. Aku suka gadis yang cantik dan lugas sepertimu. Ivan tertawa. Dia kemudian dengan santai meletakkan tangannya di paha Sena, seolah-olah itu adalah sebuah kecelakaan setelah dia berbicara. Tuan muda Taylor, apa yang kamu? Sena tersipu dan segera melepaskan tangan Ivan. Oh. Ivan menyadari apa yang terjadi dan berkata sambil tersenyum, Nona Sena, Anda terlalu cantik dan saya tidak bisa menahan diri.
Ivan berhenti sejenak di sini sebelum melanjutkan, sungguh sia-sia Anda bersama pria yang tidak berbakat. Apakah Anda benar-benar menyukai Ben? Apa yang bisa dilakukan pria itu? Dia tidak punya pekerjaan dan hanya bermain video game. Bagaimana bisa seperti itu? Apakah dia pantas mendapatkan kecantikan sepertimu? Sena diam-diam senang saat mendengar semua ini. Dia sangat beruntung, mungkinkah Ivan benar-benar memperhatikannya? Jika itu masalahnya, sangat bagus jika dia bersama Tuan Muda Taylor dan bisa menikah dengannya. Keluarga Taylor saat ini hampir menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Dia mendengar bahwa perusahaan Selena akan menandatangani kontrak dengan keluarga Taylor. Itu adalah proyek besar dan begitu mereka berhasil, keluarga Taylor pasti akan naik menjadi keluarga bangsawan kelas 2 dalam 1 atau 2 tahun. Bukankah dia akan mengubah statusnya ke status yang lebih tinggi jika dia menikah dengan calon master keluarga bangsawan kelas 2? Selain itu, meskipun Ivan terus-menerus mengunjungi bar dan ada desas-desus buruk tentangnya, akan tetapi, pria kaya mana yang tidak suka main perempuan? Bab 389. Oh, Tuan Muda Taylor, apa yang Anda katakan terlalu berlebihan. Saya tidak secantik itu. Sena berpura-pura sederhana, dan mengambil beberapa makanan sebelum meletakkannya di piring Ivan. Ayo, kita makan bersama. Tentu. Ivan tertawa dan mereka mulai makan. Setelah beberapa saat, Ivan berkata lagi, Nona Sena, saya telah jatuh cinta pada Anda pada pandangan pertama. Saya telah memikirkan Anda selama beberapa hari terakhir, dan saya sangat beruntung telah bertemu dengan Anda hari ini. Saya harus mengumpulkan keberanian untuk mengundangmu makan bersama. Bagaimana mungkin? Sena mengerutkan kening dan menatap Ivan sebelum berkata, Tuan Muda Taylor, apakah Anda serius? Jangan khawatir, aku sangat serius. Ivan Taylor meletakkan salah satu tangannya di paha Sena lagi, sebelum berkata sambil tersenyum, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Anda juga harus memberikan semua yang saya inginkan, bukan? Lalu, menurutmu bagaimana dengan Ben? Tuan Muda Taylor, saya sudah lama bersama dengan Ben. Jika dia tidak begitu baik kepada saya benar-benar ingin putus dengannya. Sena takut dia akan melewatkan kesempatan ini. Dia berhenti mendorong tangan Ivan, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Ivan tersenyum dingin dalam hati ketika mendengar ini. Namun, dia langsung memegang tangannya, Sena, jadilah wanita saya. Saya tidak tahu apakah itu karena anggur ini. Saya belum minum terlalu banyak, akan tetapi saya sudah merasa mabuk. Saya benar-benar menginginkan Anda. Bagaimana dengan ini, mengapa Anda tidak menemani saya untuk beristirahat di kamar di lantai atas, dan setelah itu, saya akan membawa Anda keluar untuk membeli beberapa tas dan pakaian bermerek. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Bagaimana menurut Anda? Sena segera berpura-pura diam dan berkata, ini kedengarannya bukan ide yang bagus. Tuan Muda Taylor, meskipun saya tidak begitu menyukai Ben, akan tetapi kita belum putus. Selain itu, siapa tahu jika Anda berbohong pada saya. Saya baru mengenalmu sebentar, dan meskipun saya memiliki perasaan padamu, akan tetapi, kedengarannya tidak bagus untuk pergi ke kamar hotel, kan? Hei, apa yang terjadi dengan itu? Anda pasti salah paham. Ivan segera berkata sambil tersenyum, sebaiknya Anda mengerti akan situasinya. Saya meminta Anda untuk mengikutiku, karena saya ingin Anda menemaniku saat saya beristirahat dan mengobrol denganku. Saya tidak memintamu melakukan apa-apa, kan? Jangan khawatir, saya bukan orang seperti itu. Kurasa tidak apa-apa jika hanya duduk dan beristirahat. Sena tersipu dan malu. Dia jelas tahu bahwa, jika dia benar-benar mengikutinya ke atas, itu tidak akan sesederhana tentang beristirahat. Setelah mereka selesai makan, mereka segera mendapatkan kamar di lantai atas dan berjalan menuju ke dalam kamar. Sena, saya benar-benar ingin bersamamu, tapi Anda belum boleh putus dengan Ben. Anda harus tetap bersamanya, agar kita bisa mendapatkan informasi tentang Selena dan Jack. Jangan khawatir, selama Anda membantuku dengan ini, dan beritahu saya apa yang ingin saya ketahui, Anda pasti akan mendapatkan manfaatnya. Ivan berkata kepada Sena, yang ada di depannya, setelah dia menutup pintu. Kupikir kamu sangat menyukai saya. Pada akhirnya, kau hanya memanfaatkanku. Kamu ingin menstabilkan posisimu di keluarga Taylor, dan menyingkirkan ancaman terbesarmu, Selena, kan? Sena tertawa dan dia akhirnya menyadari bahwa Ivan ingin menggunakannya untuk sesuatu.
Bagaimana kamu bisa menyebut ini mengambil keuntungan darimu? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pacarku, wanitaku. Bukankah normal bagi wanitaku untuk melakukan sesuatu untukku? Ivan tersenyum dan benar-benar menarik Sena ke arahnya, sebelum menerkamnya saat mereka mendarat di tempat tidur. Lepaskan aku. Sena terkejut dan mulai meronta. Bab 390. Tuan Muda Taylor, tidak. Kita tidak bisa. Sena benar-benar terkejut dan dia melawan. Sena, kamu akan menjadi wanitaku. Kamu akan mengikutiku dalam perjalanan menikmati hidup mulai hari ini dan seterusnya. Selain itu, aku bisa membelikanmu apapun yang kamu suka. Ivan telah meminum beberapa gelas anggur, dan Sena yang berada di hadapannya begitu cantik dengan tubuh yang seksi. Dia sepertinya tidak bisa mengendalikan diri, menjadi bersemangat di bawah dorongan alkohol. Tidak, tidak. Kita tidak bisa melakukannya. Kita baru saja bertemu. Hubungan terjadi karena perasaan satu sama lain, dan tidak ada hubungannya dengan jumlah waktu kita bertemu. Sahut Ivan. Tuan Muda Taylor, tidak. Saya tidak. Segera, Ivan membungkam bibir Sena dengan bibirnya, yang membuat nafas Sena menjadi tersengal-sengal. Ivan mulai membuka kancing baju Sena, yang membuat Sena semakin meronta, dan berusaha untuk menghindari Ivan. Sebenarnya, Sena diam-diam senang dengan semua ini, dan pada akhirnya, dia menyerah pada Ivan setelah menolak dengan setengah hati. Melihat perlawanan Sena semakin mengendur, Ivan pun segera merebahkan tubuh Sena di atas tempat tidur, lalu melakukan aktivitas selayaknya pasangan suami istri. Dan dengan ganasnya, dia menerkam Sena sampai dia merasa puas dan lelah. Sekitar 1 jam kemudian, Ivan memandang wanita di tempat tidur itu dengan perasaan puas, lalu mencium pipinya sambil berkata, "Sayang, kamu benar-benar memuaskan. Ayo kita pergi berbelanja bersama, dan aku akan membelikanmu sebuah mobil. Bagaimana menurutmu? Membeli sebuah mobil?" Sena bingung sebelum dia bertanya, "Tuan Muda Taylor, kamu benar-benar pandai membuat lelucon. Bukankah aku datang ke sini mengendarai Rolls-Royce Phantom? Bukankah itu mobil sewaan?" Ivan tercengang. Sena adalah wanita yang sombong dan menurut pendapatnya, dia pasti menyewa Rolls-Royce Phantom untuk mendukung kesombongannya dan untuk pamer di depan teman-temannya yang lain. Berbeda dari yang dia bayangkan, Sena berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Taylor, kamu pasti bercanda. Mengapa aku harus menyewa mobil yang begitu mahal? Aku rasa mobil ini bisa dianggap sebagai milikku." "Bisa dianggap milikmu? Bagaimana maksudnya?" Ivan bertanya-tanya. "Oh, saya yakin Anda belum mengetahui hal ini. Jack tahu cara mempraktikkan pengobatan, dan dia dapat membantu Nona George menurunkan berat badan dengan pengetahuan pengobatan yang dia peroleh dari pekerjaan sewaktu dia masih di militer. Semuanya dimulai ketika Nona Sharon George jatuh cinta kepada Jack dan di bawah dorongan teman-temannya, dia datang untuk mengaku padanya." Sena segera menceritakan semua yang terjadi sebelumnya kepada Ivan. Dia melanjutkan dengan, "Fiona belum tahu cara mengemudi, jadi aku bisa mengendarai mobil ini kapanpun aku mau. Bahkan, jika dia sudah mendapatkan SIM-nya nanti, aku masih bisa mengendarai mobil Ben, kan? Bagaimanapun, semua milik Ben adalah milikku juga. Bukankah kita sudah dianggap sebagai keluarga?" Ivan melirik Sena, sambil memakai pakaiannya kembali dan berkata dengan ekspresi dingin, "Omong kosong apa tentang kamu berada di keluarga yang sama dengan mereka? Kamu adalah wanitaku sekarang, bukan keluarganya. Jika tidak, aku akan merasa cemburu." Meskipun Sena tahu apa yang dikatakan Ivan mungkin bohong, dia masih merasa hangat di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Ivan dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda Taylor, aku mengerti, oke. Sampai hari ini, aku belum membiarkan pria bodoh itu, Ben, menyentuhku. Dia hanyalah ban serep bagiku. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pria yang kuat dan tampan seperti Tuan Muda Taylor? Hei, gadis, berhenti memanggilku Tuan Muda Taylor. Kamu dapat memanggilku sebagai Ivan ketika hanya ada kita berdua, akan tetapi, ingatlah untuk memanggilku sebagai Tuan Muda Taylor ketika ada orang lain, oke?" Ivan memikirkannya dan segera melanjutkan, "Selain itu, kamu harus memberitahuku tepat waktu tentang semua yang terjadi dalam keluarga Ben. Sebagai contoh, masalah Jack yang bisa mengobati Nona Sharon George bukanlah masalah kecil. Oke." Sena memikirkannya dan berkata setelah dia mengingat sesuatu, "Oh ya, Tuan George awalnya mengira obat yang diberikan Jack itu palsu, sehingga dia menginjaknya. Pada akhirnya, mereka kekurangan 1 pil dan Jack meminta mereka membayar $20 juta.
Keluarga George punya cukup uang, sehingga mereka langsung membayarnya tanpa ragu sedikitpun untuk membeli satu pil itu. Apa? $20 juta untuk sebuah pil? Ivan tercengang.